Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam sobat rekan mahasiswa dimanapun kita berada. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi merupakan sekumpulan suatu komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan juga menyebarkan suatu informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan suatu organisasi maupun sebuah entitas. Adapun penerapan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti ada pada e-commerce yang sering kita gunakan seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, maupun yang lainnya. Dan penerapan pada sistem informasi di dunia pendidikan juga ada, seperti pada e-learning yang kita gunakan seperti online learning UHK, yang mana sistem informasi digunakan untuk dunia pendidikan tersebut untuk mengumpulkan maupun memberikan informasi kepada mahasiswa. Seperti juga pada Google Meet yang kita gunakan untuk sistem pengajaran maupun kegiatan belajar mengajar. Dan contoh lainnya ada seperti e-banking yang kita gunakan, yang tadinya pada ATM, jika kita ingin transfer ataupun mengirim uang pada orang lain, kita harus pergi ke bank. Pada penerapan sistem informasi di e-banking ini, kita hanya perlu menggunakan smartphone untuk mengirim uang ke orang lain tanpa kita harus ke bank. Selanjutnya itu ada pengaruh dari sistem informasi. Adapun pengaruh sistem informasi tersebut dan ada beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan penerapannya. Berikut adalah beberapa isu yang sering muncul. Yang pertama itu adalah privasi. Sistem informasi seringkali mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan bagaimana data tersebut digunakan, disimpan, dan dilindungi. Perlindungan privasi menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua itu adalah keamanan. Sistem informasi rentan terhadap serangan cyber dan peretasan, kebocoran data, pencurian identitas, dan kerentanan terhadap malware adalah beberapa ancaman keamanan yang sering terjadi. Perlindungan terhadap keamanan sistem informasi harus menjadi prioritas utama untuk mencegah kerugian bagi pengguna. Yang ketiga itu adalah aksesibilitas. Penting untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Desain yang ramah, aksesibilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa semua individu dapat memanfaatkan teknologi informasi tanpa hambatan. Dan yang keempat adalah keadilan. Ada kekhawatiran tentang ketimpangan akses dan manfaat dari sistem informasi. Tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mengakses sistem informasi dengan mudah, yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem informasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan inklusif. Untuk mengatasi isu-isu ini, perlu adanya regulasi yang ketat, kebijakan yang jelas, dan tindakan yang bertanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan sistem informasi. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi, keamanan, aksesibilitas, dan keadilan dalam teknologi informasi juga sangat diperlukan. Manajemen Sistem Informasi atau MSI adalah kedisiplinan ilmu yang berfokus pada pengelolaan semua aspek sistem informasi dalam suatu organisasi.
Nah, MSI ini mencakup perencanaan, pengembangan, implementasi, dan operasi sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat MSI yaitu 1. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 2. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. 4. Memperkuat hubungan dengan pelanggan. 5. Meningkatkan daya saing. Terdapat beberapa jenis sistem informasi yang berbeda, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik dari organisasi atau bidang tertentu. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau bisa disebut dengan SIM, digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang efektif dengan menyediakan informasi yang relevan dari berbagai departemen dan fungsi organisasi. Contohnya sistem laporan keuangan, sistem pelaporan persediaan, sistem pelaporan kinerja karyawan. Lalu yang kedua, sistem pendukung keputusan atau disebut Decision Support System atau disingkat dengan DSS. Dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang menyediakan alat analisis dan model untuk mengevaluasi alternatif keputusan. Contohnya yaitu sistem analis data untuk bersih penjualan, sistem pendukung keputusan dalam perencanaan strategis. Lalu yang ketiga ada sistem informasi berbasis web atau disebut juga Web Based Information System. Sistem akses melalui web, browser memanfaatkan teknologi web untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Lalu yang keempat ada sistem informasi eksekutif. Nah, dirancang untuk sistem informasi eksekutif ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen tingkat atas atau eksekutif dalam menyediakan ringkasan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Lalu yang kelima ada sistem informasi geografis. Digunakan untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan manipulasi data yang berhubungan dengan lokasi geografis. Lalu yang keenam ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem integrasi yang mengelola semua aspek operasional dan fungsional dasar organisasi termasuk produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Yang ketujuh ada sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System or AIS. Digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan yang kuat kepada manajemen dan pihak eksternal. Contohnya sistem pengajian, sistem penggajian, sistem pencatatan transaksi, keuangan, sistem audit internal. Sistem informasi komponen utama. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, operasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Berikut adalah komponen utama dalam SI. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan komponen fisik sistem informasi yang terdiri dari komputer, printer, scanner, dan lain sebagainya. Perangkat keras berfungsi untuk memasukkan data atau input, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan informasi atau disebut output. Yang kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah program komputer yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengolah data. Perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem informasi, mengendalikan semua operasi komputer dan menyediakan platform bagi program lain untuk berjalan. Yang kedua, aplikasi, yang dimana ialah program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti pengolah kata, spreadsheet, dan database. Yang ketiga, jaringan atau network. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya sehingga mereka dapat berbagi data dan sumber daya.
Jaringan memungkinkan pengguna untuk yang pertama mengakses data dari komputer lain, yang kedua berkomunikasi dengan pengguna lain, dan yang terakhir berbagi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat, database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis. Database digunakan untuk menyimpan data dan memungkinkan pengguna untuk mencari data dengan mudah, memperbarui data, menganalisis data. Yang kelima, manusia. Manusia juga adalah komponen penting dalam sistem informasi yang berperan sebagai yang pertama pengguna, yaitu orang yang menggunakan sistem informasi ini untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengembang. Orang yang merancang, membangun, dan memelihara sistem informasi. Dan yang ketiga, operator. Orang yang mengoperasikan dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi. Yang keenam, produser. Produser adalah introstik yang menjelaskan bagaimana sistem informasi ini akan digunakan. Prosedur diperlukan untuk memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara efektif dan efisien.